welcome back to Impactors Online Service. Wah, gak kerasa ya, kita udah masuk ke minggu kedua di tahun 2021. Untuk tema kita minggu ini, kita akan melanjutkan dari minggu lalu, yaitu Discipline of Godly People Part 2. Nah, aku juga mau ingetin nih ke teman-teman buat ngisi survei dengan link di bawah ini, atau kalian bisa klik link di description box ya. Untuk yang mau kirim sumbangan juga bisa scan barcode di bawah ini. Ingat ya teman-teman, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Nah, minggu ini juga akan ada perjamuan kudus, jadi jangan lupa buat siapin roti dan anggur perjamuan ya. Aku tungguin. Nah, udah kan? Sebelum kita masuk ke PAW, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini sehingga kami dapat kembali mengikuti online service ya Tuhan. Engkau yang sertai dan tuntun kami ya Tuhan, supaya selama online service kami dapat fokus mendengarkan dan dapat memahami apa yang Kau inginkan dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau ada dari kami yang masih melakukan hal yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan, Kau yang ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Enjoy the presence of God, Impactors! Hey Impactors! Happy New Year 2021! So, stay safe, stay healthy, and stay happy ya. So, di tahun yang baru ini kita mau sama-sama datang kepada Allah kita. Kita mau menyerahkan kehidupan kita seluruhnya, kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah kita yang luar biasa. Kita mau nyanyiin satu lagu, mungkin baru buat The Impactors. Judulnya adalah New Wine dari Hillsong Worship. New Wine atau artinya adalah anggur baru, di mana di sini kita berbicara tentang diri kita, yaitu diri kita sebagai manusia yang baru. Manusia yang baru itu menanggalkan manusia lamanya. So di tahun ini, di minggu pertama tahun 2021 ini, aku mau ngajak setiap kita untuk kita datang kepada Allah, menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk terus diproses dan diperbaharui oleh kasih karunia Allah. Kita mau sepenuhnya berserah kepada Allah kita sepanjang setahun ke depan, supaya anggur baru itu bisa dampaknya dirasakan sama orang-orang di sekitar kita. Amen. So, let's sing this song. Jadikan lagu ini jadi doa setiap kita di tahun ini. Jadikan lagu ini dari hati kita. Mari kita nyanyikan dari hati kita untuk kemuliaan Allah. Okay? In the crushing. In the crushing, in the pressing, you are making new life. In the soul life, now surrender. You are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hands. When I trust you, I don't need to understand. Make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new life out of me. Now I surrender, Lord Jesus. Mari kita sama-sama lagu ini. In the crushing, in the crushing, in the pressing, you are making new life. In the soul light, in the soul light, now surrender. You are breaking new ground. You are breaking new ground. Make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. I
all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Oh, Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry your new fire today. 'Cause where there is new wine, 'cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry your new fire today. So make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Make me your vessel, make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Mari kita nyanyikan lagu ini. Make me your vessel, make me an offering. Jadikan lagu ini setiap doa setiap kita. Whatever you want me to be, Lord. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. And now I surrender, Lord. Wow, sungguh pujian penyembahan yang sangat menguatkan setiap kita. Dan saat ini teman-teman, kita mau ngambil perjamuan kudus. Mari kita ambil roti dan anggur perjamuan yang telah kita siapkan. Entah itu mungkin teh atau mungkin sirup yang teman-teman udah siapkan terlebih dahulu, atau mungkin ada biskuit teman-teman siapkan. Dan ya, sebelum kita mulai teman-teman, aku pingin kalian bisa perhatikan ini terlebih dahulu, karena ini begitu sangat pentingnya, yaitu di 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Teman-teman, ada satu alasan kenapa kita selalu ngadain perjamuan kudus setiap bulannya. Ini bukanlah sesuatu yang oke, kita makan-makan bareng. No, tetapi lebih dari itu teman-teman, kita sedang mengingat kembali karya Yesus di atas kayu salib. Ia telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Untuk menebus kamu dan aku. Minggu lalu kita udah belajar bahwa Tuhan rindu banget untuk menuntun setiap kita. Tuhan rindu banget untuk rancangan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Dan bagaimana itu terjadi kalau bukan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, kita semua telah dilayakan untuk kembali terhubung dengan yang namanya Allah. Dan Ia siap untuk menuntun kehidupan kita. Ia siap untuk reveal rancangannya atas kehidupannya kita. So, mari kita sama-sama mengucap syukur untuk pengorbanan di atas kayu salib. Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau perbuat, untuk apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Itu adalah suatu hal yang besar, itu adalah suatu hal yang mahal yang kami
nggak bisa upayakan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus setiap kami. And kami mengucap syukur atas semua Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami ingin mengambil perjamuan kudus. Kami berdoa, biarkanlah Engkau sendiri Tuhan yang melayakkan setiap kami, agar kami layak di hadapan-Mu untuk mengambil perjamuan kudus ini. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni kalau kami sepanjang minggu ini telah mendukakan hati-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Mari teman-teman kita ambil roti kita bersama-sama. Dan mari kita angkat, aku bacakan di ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas salib. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur kita bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur oleh karena pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Yes. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan, karena itu semua ada oleh karena anugerah-Mu, dan itu bukan oleh karena usaha kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kerinduan-Mu untuk setiap kami. Biarkanlah Tuhan kami bisa terus terhubung dengan Engkau. Biarlah kami Tuhan, Engkau terus tuntun agar rancangan-Mu, agar rencana-Mu itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Please berbicaralah Tuhan, karena setiap hati kami siap untuk mendengar, dan setiap hati kami ini mau untuk dituntun oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. So, itu aja perjamuan kudus pada hari ini, dan teman-teman semua, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Betwell. Ini adalah sebuah kelanjutan dari apa yang udah aku sampaikan minggu lalu tentang disiplin of godly people. Ini adalah part yang kedua. So, teman-teman perhatikan, teman-teman catat, taking notes supaya teman-teman bisa dapat lebih banyak berkat, dan pada saat nanti kontak kalian bisa bagikan apa yang kalian dapatkan selama firman Tuhan disampaikan kepada setiap kalian. So, that's it. God bless you. Hai Impactors, puji Tuhan, hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan untuk kalian semua. Tapi tentu saja firman Tuhan itu berbicara kepada Kak Betwell terlebih dahulu. Kak Betwell satu kali cukup kaget melihat handphone Kak Betwell, di situ ada program atau catatan berapa lama saya menghabiskan waktu di handphone saya. Dan ada catatan juga menggunakannya untuk apa saja. Dan yang mengejutkan adalah catatan itu dalam satu hari, tapi tolong jangan diketawain ya. Tolong jangan kalian merasa, wah ternyata Kak Betwell sama juga ya. Jangan-jangan kalian bisa lebih lama dari Kak Betwell, tapi mungkin juga ada yang bisa lebih sedikit menghabiskan waktunya. Dan di catatan itu, dalam satu hari, Kak Betwell menghabiskan waktu untuk sosial media, itu bisa YouTube, bisa Instagram, satu hari, lebih kurang catatannya yang paling minim itu
8 jam. 8 jam ya. Kalian nggak salah dengar. 8 jam ya, 8 jam. Nggak salah dengar. 8 jam. Nah, waktu saya coba berhitung, Kak Betul coba berhitung 8 jam. Kalau satu hari itu 24 jam. Ya, artinya sepertiga hidup Kak Betuel dalam satu hari itu aku habiskan untuk di sosial media, untuk kesenangan walaupun bisa saja Kak Betuel berdalih ya di sosial media itu kan sebagai dalam tanda kutip sekarang dalam suasana online ya, bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah di rumah. Salah satu tugas Kak Betul sekarang adalah menyediakan konten rohani yang tentu berinteraksi dengan sosial media. Memang ada beberapa akun sosial media yang Kak Betul menjadi administrasinya di situ untuk sharing firman, untuk sharing kutipan, quote, dan bahkan untuk upload video-video konten gitu. Bisa saja berdalih, tetapi mau tidak mau aku harus mengakui sepertiga dari satu hari hidupku aku habiskan di sosial media. 24 jam, 8 jamnya habis di gadget, gadget di dalam daring, dalam jaringan. Lalu 8 jamnya anggap saja atau tidur 6 jam lah ya, 6-7 jam gitu. Berarti hanya tinggal punya waktu sekitar 8-10 jam yang lainnya untuk beraktivitas yang lain. Padahal kadang-kadang di kamar mandi saja cukup lama ya kan, untuk makan cukup lama. Nah, pertanyaannya adalah pada waktu itu seperti ada pertanyaan di dalam hati Kak Betuel, apakah aku punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan? Pertanyaannya adalah pada waktu itu berapa jam yang aku bukan sisakan tetapi aku siapkan untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Itu pertanyaan besar yang pada waktu itu menghampiri Kak Betuel gitu. Jadi begini, maksud Kak Betuel begini. Sekarang ini kan kita lagi ibadah online, dilarang untuk bisa kumpul-kumpul, dilarang untuk bisa ibadah bersama karena pandemi, karena sakit, ada penyakit, ada virus COVID. Ya, kita harus mengikuti itu supaya kita bisa segera melalui pandemi ini. Tapi pertanyaan yang paling dalam begini, apakah kita ini tidak bisa beribadah saat ini? Itu membuat hati kita jadi asik. Oke deh, akhirnya kalau minggu aku tidak perlu ada waktu ke gereja, aku tidak perlu nyiapin waktu lagi gitu. Nah, apakah kita masih punya kerinduan, punya greget, kita itu kok tidak bisa bersekutu ya, kok tidak bisa beribadah ya? Ini kalau bicara tentang ibadah secara umum. Tetapi menurut Kak Betuel, jangan-jangan bukan karena alasan pandemi, bukan karena alasan kita tidak diizinkan untuk berkerumun sehingga kita tidak beribadah. Jangan-jangan kalau kita memikirkan secara pribadi, dan Kak Betuel juga merenungkan, jangan-jangan kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi di dalam hidupku. Ya, sebelum menanyakan ini kepada kalian yang menyaksikan tayangan ini, saya tentu bertanya. Aku bertanya, sepertinya Tuhan juga bertanya, apakah aku ini masih merindukan untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah aku ini masih punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan? Itu pertanyaan yang besar. Minggu yang lalu kita sudah tahu betapa pentingnya disiplin, ya, disiplin rohani. Apakah kita ini masih punya kerinduan untuk mendisiplinkan diri kita masuk di dalam kegiatan-kegiatan rohani? Itu pertanyaan besar. Jadi jangan buru-buru salahkan, ini gara-gara pandemi, ini gara-gara COVID sehingga kita nggak bisa berkumpul, kita nggak bisa beribadah. Pertanyaannya adalah, di dalam hati kita ini masihkah kita punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan? Padahal ya, berita Alkitab hari ini, kebenaran yang perlu kalian dengar hari ini adalah Allah mencari hati yang rindu beribadah kepadanya. Kalau bicara ibadah itu adalah sebuah disiplin rohani, kegiatan yang rutin yang kita lakukan. Rutinitas itu sebenarnya penting, ya. Disiplin itu penting. Disiplin itu kan merutinkan diri, ya. Karena kalau kita tidak rutin, kalau kita tidak disiplin, seperti seorang olahragawan yang membentuk ototnya nggak pernah jadi. Disiplin itu penting.
Nah, di balik disiplin beribadah, di balik dari disiplin rohani itu, sebenarnya Allah itu tidak cuma membuat hidup kita jadi sulit, tidak. Tetapi dari segala macam disiplin rohani itu, Allah itu punya rencana, Allah itu punya agenda. Agendanya yaitu mencari hati yang rindu beribadah atau bersekutu dengan Dia. Iya jelas, kenapa? Karena dalam iman kekristenan, karena di dalam Alkitab selalu mengajarkan pentingnya sebuah relasi. Allah kita adalah Allah yang relasional, makanya kita memanggil Allah itu sebagai Bapa di surga. Maka ia meminta umatnya itu beribadah, ia meminta kita beribadah supaya kita bisa berelasi dengan Dia. Di dalam Alkitab, menariknya adalah ada satu bangsa yang dicatat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu bangsa Israel. Tentunya kalian tahu tentang cerita ini. Tetapi Kak Bedel ingin memasuk dalam detail perjalanan kehidupan bangsa Israel ini. Tepatnya pada waktu mereka itu keluar dari penjajahan Mesir, lalu mereka berjalan di padang gurun, yang Allah lakukan bagi bangsa ini di awal-awal atau pada perjalanan bangsa itu, Allah itu menetapkan hukum. Menetapkan. Kayaknya itu kalau kita punya orang tua modelnya Allah pada waktu itu, rasanya kurang asik gitu ya. Karena penuh ketetapan, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, ada ketetapan. Tetapi sebagai Bapa yang baik, sebagai Allah yang maha tahu, Dia mengerti bahwa bangsa Israel itu perlu diatur hidupnya. Dan justru di dalam keteraturan hidup itu, mereka menemukan persekutuan dengan Allah. Dan di dalam persekutuan dengan Allah, maka mereka menemukan berkat sukacita yang Allah sediakan. Ya. Nah, ada satu peristiwa yang menarik yang kita bisa baca di dalam Bilangan pasal yang ke-9. Ya, ayat-ayatnya bisa ditampilkan, Bilangan pasal yang ke-9. Di dalam Bilangan pasal ke-9 dikatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama, tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Nah ini, Allah menetapkan namanya Hari Raya Paskah. Paskah itu mereka memperingati bahwa mereka sudah dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Allah sudah menolong mereka untuk mereka itu lepas dari status budak. Mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan mereka harus merayakan, itulah yang disebut dengan Hari Raya Paskah. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Ya, Allah menetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya haruslah kamu merayakannya. Jadi Allah sudah mengatur, ayo rayakan Paskah. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. 9 ayat yang kelima dikatakan, maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Jadi anggap saja kalau bulan pertama itu Januari, jadi orang Israel pada waktu itu melakukan atau merayakan Paskah tanggal 14 Januari. Anggap saja begitu. Walaupun perhitungan bulannya orang Israel mungkin berbeda dengan kita. 14 di bulan pertama mereka merayakan Paskah, mereka bersuka cita, mereka bisa merayakan apa yang Allah tetapkan, mereka bisa mengingat bahwa Allah sudah memerdekakan mereka. Itu seperti kita merayakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal, masa nggak tahu tanggal proklamasi kemerdekaan, nilai IPS-nya, nilai kebangsaannya turun loh ya, 17 Agustus ya, harus tahu. Pancasila hafal atau tidak? Intermezzo sedikit. Tetapi pada waktu itu orang Israel itu begitu bersuka cita merayakan Paskah. Mereka tahu persis bahwa bangsa mereka ada bukan karena kehebatan mereka, tapi semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi ada peristiwa, ada kasus yang terjadi. Kasusnya demikian. Ayat yang ke-6. Ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya,
Sungguh pun kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apa kami dicegah untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Jadi begini loh, ceritanya begini. Pada waktu seluruh bangsa itu merayakan Paskah, merayakan pertolongan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka, ada beberapa orang yang rupanya mereka mungkin sebagai naskes, ya, naskes atau nakes ya, tenaga kesehatan begitu ya, nakes gitu ya, tenaga kesehatan. Mereka lagi, mungkin pada waktu itu lagi ada banyak penyakit dan ada orang-orang yang mati. Dan mereka harus mengurus mayat. Nah, menurut ketetapan Paskah, orang yang habis mengurus mayat, menyentuh, memandikan mayat itu, mereka dianggap najis, mereka dianggap tidak kudus, sehingga mereka tidak boleh ikut merayakan Paskah. Jadi ada halangan bagi orang-orang ini untuk mereka mengikuti disiplin rohani merayakan Paskah, perayaan pada waktu itu. Mereka sepertinya terhalang untuk bisa beribadah. Mungkin nasibnya seperti sekarang begitu ya. Kalau sekarang kita tidak boleh beribadah bersama-sama karena ada pandemi, bisa ada klaster, ada penyakit, bisa saling menular. Ya, sama pada waktu itu mereka mengalami halangan. Mereka tidak bisa beribadah. Pertanyaannya, kalau aku menjadi orang-orang itu, kalau aku menjadi orang-orang yang dilarang beribadah karena mereka entah sengaja atau tidak sengaja bersentuhan dengan mayat, dan secara aturan main mereka tidak diizinkan untuk beribadah. Pertanyaannya adalah, kalau aku adalah mereka, apakah aku akan berkata, oh ya wes, ya sudah, ya udah aku pulang saja ke rumah, aku tidur, aku nonton Netflix. Nah, bagus nih Netflix lagi ada startup nih, ngikutin, enggak tahu nih drakor yang terbaru apa ini judul, nonton. Atau yang cowok sukanya nonton yang wrestling atau apa gitu. Atau seperti Kak Betuel sukanya nonton sepak bola. Wah, ya sudah kebetulan ini nggak perlu ibadah, aku nonton sepak bola aja. Arsenal lagi main, jagoan saya Arsenal lagi main. Kebetulan gitu. Wah, sudah nggak perlu ibadah, asik aja menikmati di rumah. Nah, sebenarnya sama kan ya, kita juga hari ini ngalami yang sama gitu. Ya tentu kita masih bersyukur ya, kita tidak bisa datang bersekutu beribadah, tetapi ibadah itu bisa datang di rumah kita melalui tayangan-tayangan online begini, ada di rumah kita. Pertanyaannya bukan masalah tayangannya ada atau tidak, ibadahnya atau tidak ada atau tidak. Pertanyaannya itu di sini loh. Hati kita ini punya kerinduan enggak? Allah itu mencari bukan orangnya yang hanya datang secara fisik, oh ada itu di ibadah. Kalau dulu kita ada ibadah impactor bersama, absen, oh Betuel ada di situ, yang penting ada di situ. Bukan itu yang dicari Allah. Memang kita harus secara tubuh kita hadir di sana. Tapi yang dicari Allah sekali lagi adalah kerinduan hatimu. Yang dicari Allah adalah kerinduan hati Kak Betuel. Apakah aku masih rindu untuk bersekutu dengan Dia? Apakah aku rindu untuk berjalan di dalam ketetapan-ketetapan, yaitu ibadah rutin yang Allah ingin aku lakukan, karena disitulah aku bisa bersekutu dengan Dia. Wow, ini luar biasa. Dan contoh yang sangat indah, teladan yang diberikan oleh orang-orang ini, walaupun mereka tidak disebutkan namanya, dikatakan di situ, sungguh pun kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apa kami dicegah untuk mempersembahkan bagi Tuhan di tengah orang-orang itu. Artinya apa? Artinya orang-orang itu tidak puas. Tidak puas. Kalau mereka tidak mendapatkan sesuatu, tidak mendapatkan hak mereka, mereka tidak puas. Hari ini mungkin kalian dengar, tidak puas secara rohani. Itu istilahnya. Ketidakpuasan rohani. Holy discontentment, ya, ketidakpuasan rohani. Ada, ini Kak Beto bukan mengajarkan tidak puas kalau kita ini kan sering kan ya, kita ini sering ya, kalau kita tidak memiliki sesuatu, kalau orang lain punya, kita tidak puas. Kalau orang lain bisa beli PS5, wah ini Januari PS5 di launching, orang lain punya PS5, lalu mereka foto di sosial media main PS5, kita rasanya itu punya ketidakpuasan, hati kita teriris-iris. Aku kok nggak bisa main PS5, kok dia bisa? Ketidakpuasan itu sebenarnya seharusnya bukan kepada hal-hal yang jasmani seperti itu.
Kita justru harus memuaskan diri kita harus merasa cukup dalam hal-hal yang jasmani seperti itu. Tetapi justru di dalam hal-hal yang sifatnya rohani, harusnya di dalam hati kita penuh dengan ketidakpuasan ketika kita ini belum melakukan atau belum memiliki kerinduan atau kita belum memiliki kesempatan untuk bisa beribadah menyembah Tuhan. Harusnya hati kita itu dipenuhi oleh ketidakpuasan. Kak Betul kalau boleh menyebutkannya ketidakpuasan rohani, holy discontentment. Itu ada di dalam hati mereka pada waktu itu. Mereka tidak terima. Mereka ngotot, mereka ngomong, "Enggak, aku tahu bahwa kehidupan kerohanian, upacara kerohanian, ibadah kerohanian ini sudah didesain oleh Tuhan, itu menjadi berkat yang utama. Aku harus mendapatkannya, aku harus mengikutinya." Mereka tidak puas, mereka kepengen dapatkan itu. Tahukah kalian di dalam Alkitab, kalau kita bicara tentang orang-orang yang ada di dalam Alkitab, maka kita melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan mereka adalah orang-orang yang penuh dengan ketidakpuasan rohani. Mereka itu selalu ingin mendapatkan berkat yang paling terutama, yaitu persekutuan dengan Allah itu sendiri. Kenapa? Ya karena Allah terlebih dahulu merindukan untuk kita ini bisa bersekutu dengan Dia, beribadah kepada Dia. Dan bersyukurlah setiap kita kalau kita bisa minta. Tuhan, dalam kondisi hari ini kita bisa minta sama Tuhan. Tuhan, aku kok sudah enggak merindukan lagi beribadah ya. Tuhan, aku kok enggak punya kerinduan untuk berdoa. Tuhan, aku kok enggak punya kerinduan membaca Alkitab. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih aku kegelisahan. Kalau aku enggak berdoa, aku ini gelisah. Bukan karena takut, bukan karena apa ya? Bukan karena perbandingan. Bandingin, orang itu jadi orang hebat karena dia suka baca Alkitab. Kita membandingkan, kita pengen jadi seperti dia. Bukan itu, bukan karena perbandingan, bukan karena rasa takut, bukan. Tetapi kita itu punya kerinduan karena kita tahu Allah itu sedang merindukan kita untuk bersekutu dengan Dia. Allah itu sedang merindukan untuk kita ini membaca perkataan-perkataannya yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Allah itu merindukan kita ini sedang menyampaikan isi hati kita kepada Dia. Itu Bapa. Kak Betul ini punya anak. Aku bisa merasakan itu. Selalu punya kerinduan mendengar anak berbicara kepada dia. Selalu punya kerinduan ajaran, perkataan, nasihatku itu didengar oleh anak-anak. Itu yang harus ada di dalam hidup kita. Kita harus perjuangkan itu. Dan orang-orang ini sudah membuktikannya. Mereka meneladankan itu. Mereka ngotot, mereka kepengen aku harus bisa ikut Paskah. Wah, hari ini ayo punyalah kerinduan yang sama. Aku ingin beribadah. Aku ingin betul-betul punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Aku ingin punya kerinduan, punya disiplin rohani, membaca firman Tuhan secara rutin. Aku inginkan itu. Minta itu sama Tuhan. Perjuangkan itu. Jangan puas kalau kita sekarang ya begini-begini saja. Oleh sebab itu, dan itu ditunjukkan dengan apa? Dengan sikap. Mereka tidak cuma ngomong saja. Itu tidak cuma kerinduan di hati mereka. Ketidakpuasan rohani mereka itu akhirnya muncul menjadi sikap. Mereka ngotot, mereka datang kepada Musa. Dan mereka ngomong, Musa, kasih kami dong jalan keluar. Kalau kami sekarang tidak bisa ikut Paskah, apa jalan keluarnya? Karena kami ingin mengikuti perayaan Paskah itu reaksinya. Makanya seringkali pada waktu ibadah online misalnya itu ekspresi tubuh kita itu juga menunjukkan gitu. Apakah kita ini masih punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan? Ataukah tayangan-tayangan ibadah itu hanya seperti tayangan-tayangan konten-konten yang lain yang kita menikmati ya seperti bahkan kadang kita tidak menikmatinya. Tetapi bisakah pada waktu kita mengikuti tayangan ibadah bahkan dari rumah kita betul-betul menyiapkan hati, kita betul-betul merindukan Allah itu berbicara melalui firman yang disampaikan. Hati kita ini merindukan pada waktu ada kakak-kakak kalian yang memimpin puji-pujian. Di situ kita itu sepertinya walaupun terpisah jarak, jauh di mata, tetapi dekat di dalam doa. Jauh di mata, tapi dekat di dalam pujian. Bisakah kita merasakan itu? Mungkin kita berpisah ruangan, tapi sepertinya kita itu kayak memuji Tuhan sedang bersama-sama.
Itu yang kita harus perjuangkan. Tiap minggu, tiap saat Tuhan aku kepingin. Kalian yang sudah bergabung di kelompok-kelompok kecil, di kelompok-kelompok kontak, kelompok-kelompok pemerintahan, rindukan. Kalau kakaknya yang lagi down, kejar. Kak, ayo kita bersekutu, Kak. Aku mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Aku juga mau dengar kesaksian kakak. Kejar, kejar, kejar. Ayo, kerinduan bersekutu dengan sesama orang percaya. Ya, ini menarik. Mereka ngotot, mereka dikejar. Dan apa yang terjadi kemudian? Ya, sekali lagi, Allah mencari hati yang rindu beribadah kepadanya. Allah sangat menghargai hati mereka dan disediakan jalan keluar sehingga mereka bisa beribadah. Di ayat ke-13 dikatakan, sebaliknya orang yang tidak Di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tunggulah dahulu, kata Musa, aku hendak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakan beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang-orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakan menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Allah menghargai kerinduan hati orang-orang tadi yang ngotot kepingin bisa merayakan berkat persekutuan dengan Allah. Allah menghargai dan Allah memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Pada bulan kedua, tanggal 14, tanggal yang sama, mereka boleh merayakan Paskah. Sama bobotnya, Paskah yang pertama maupun Paskah sebagai jalan keluar itu. Ada kesempatan untuk mereka merayakan Paskah. Lihatlah, Allah sangat menghargai hati yang merindukan Dia. Allah sangat menghargai itu. Bahkan di ayat yang ke-13 tadi dikatakan Allah bertindak keras kepada orang yang tidak najis, orang yang mendapat kesempatan bisa beribadah pada Paskah yang pertama, tapi mereka mengabaikannya. Mereka tidak punya kerinduan, mereka malah santai-santai, mereka malah malas-malasan, mereka tidak punya kerinduan dalam hatinya. Allah berkata, lenyapkanlah mereka. Wow. Tetapi Allah menghargai hati yang merindukan Dia. Allah menghargai. Dan ini harusnya menjadi satu ayat yang berbicara, sekali lagi tidak hanya kepada kalian, tetapi berbicara kepada Kak Betul secara pribadi. Apakah aku ini punya kerinduan kepada engkau? Minggu lalu, Kak Vijay sudah berbicara tentang pentingnya disiplin rohani. Di balik disiplin, ya itu hal yang penting. Ya, itu nanti berkaitan dengan disiplin rohani. Tetapi untuk mendasari semuanya, kegiatan rutin, disiplin rohani yang akan kita pelajari, yang akan kita baca dari firman Tuhan, kita akan lihat sepanjang minggu-minggu ke depan. Pastikan kalian jangan sampai miss satupun, karena ini penting buat kalian. Tetapi yang lebih dari semua itu, dasar dari melakukan semua disiplin itu adalah kerinduan kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu hal yang sangat penting. Apakah engkau merindukan Tuhan? Kak Betul tidak mau banyak poin, 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan aja ini jawab. Apakah engkau punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan? Apakah engkau punya kerinduan untuk berbicara kepada Tuhan melalui doa-doamu? Apakah engkau punya kerinduan untuk membaca perkataannya yang sudah ditulis lengkap isi hatinya melalui firman-Nya? Apakah engkau punya kerinduan untuk bersekutu dengan sesama keluarga rohani? Apakah kau punya kerinduan untuk menceritakan Allah itu kepada orang lain? Ini pertanyaan besar sebelum kita nanti masuk dalam seri tentang disiplin rohani. Pertanyakan itu. Ingat, Kak Betul ingat sekali. Kak Betul ingat sekali, satu kali secara bergantian.
entah Kak Betul dulu atau entah istri Kak Betul dulu, kadang-kadang kami ini bisa marah. Kenapa? Karena kadang-kadang kami marah itu, kami ini tiba-tiba dalam satu posisi saling mengabaikan. Ya enggak salah, kadang enggak sadar. Mengabaikan apa? Kadang kalau malam sudah waktunya istirahat atau di kamar, kadang-kadang kami masih asik dengan handphone. Bukan iseng loh ya, kadang Kak Betul masih harus kerja, masih buat renungan di handphone, kadang masih harus koordinasi dengan tim pelayanan dan segala macam. Kak Syuling juga ada pekerjaan. Tapi kadang-kadang sampai Kak Betul kadang bisa tegur dia, taruh handphonemu gitu. Atau waktu diajak bicara nggak lihat gitu, jadi nggak lihat muka gitu, tapi lihat ke handphone. Coba kalau kita digituin seneng nggak gitu, ya? Atau jangan-jangan kalian yang sering menggitukan orang lain. Kak Betul kadang sering melakukan itu kepada istri Kak Betul. Nggak enak. Kenapa? Karena pada dasarnya aku sebagai suami, aku ingin bersekutu, aku ingin dekat, aku ingin ngobrol dengan istriku. Sebaliknya dia juga begitu. Ya kan? Kadang jengkel kalau bisa pengen punya palu yang besar begitu ya. Kalau dia lagi pegang handphone tuh langsung tak palu handphonenya. Sampai hancur. Kamu sudah merusak hubunganku dengan istri atau sebaliknya begitu. Tapi pada dasarnya sebagai orang saja kita ini merindukan untuk bisa bersekutu. Ya. Allah kita lebih rindu. Dia mencari hati yang rindu untuk bersekutu dengan Dia. Yang mau mengikuti apa yang Dia sudah rancangkan di dalam firman-Nya. Ya, mungkin itu saja yang Kak Betul ingin sharing pada waktu ini. Kalau firman ini boleh disimpulkan, maka disimpulkan dalam satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan? Dan sekali lagi, kerinduan itu akan muncul dalam bentuk ekspresi pada waktu kita beribadah online sekalipun. Itu bisa menunjukkan. Pada waktu kita mengikuti kelompok kecil pun, kita bisa punya kerinduan itu, bisa terlihat. Kak Betul berdoa, setiap kalian yang menyaksikan tayangan ibadah pada pagi hari ini, biar Allah Roh Kudus itu memberikan kerinduan itu sekali lagi dalam kehidupan kalian. Kalian begitu bergairah kepada hal-hal yang rohani. Kalian begitu bergairah untuk berdoa. Kalian begitu bergairah untuk membaca firman. Bahkan, ini mungkin challenge untuk kalian. Coba cari, kalau kalian ngomong, enggak Kak, hari ini aku malah tambah bergairah. Kak, hari ini aku malah mencari Tuhan Kak. Oke, tantangannya adalah, adakah di sekitar kalian, anak-anak muda, teman-teman kalian yang mengalami apa yang Kak Betul ceritakan tadi. Mereka begitu cuek, mereka begitu abai terhadap hal-hal yang spiritual, yang rohani, yang bicara tentang Tuhan, Alkitab dan segala. Mereka begitu cuek, mereka begitu abai. Datang kepada mereka, doakan, minta Roh Kudus kasih kerinduan itu lagi di dalam hati mereka. Itu tantangan untuk kalian. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh diberkati oleh sebuah teladan. Ada kelompok orang yang begitu bergairah, begitu rindu, begitu ngotot untuk bisa bersekutu dengan Engkau. Untuk menikmati berkat persekutuan dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk teladan ini. Dan biarlah hari ini, dimanapun Impactors, anak-anak muda ini berada, biarlah hari ini aku berdoa, anugerahkan Roh Kudus, Engkau yang berjanji dalam kitab Roma pasal yang ke-8, bahwa Engkau akan membantu setiap orang-orang yang bahkan sulit untuk berdoa. Hari ini, biarlah bangkit ada satu kegelisahan, ketidakpuasan rohani di dalam hati mereka. Tetapi lebih dari itu, bangkitkan semangat dalam hati mereka untuk mencari Allah. Karena barang siapa yang mencari Allah, mereka akan mendapatkannya. Tuhan, aku berdoa, berikan kerinduan itu kepada setiap Impactors yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Impactors, love God, impact others. Nah, gimana nih teman-teman firmannya kita hari ini? Memberkati banget kan? Makanya jangan lupa untuk di-share ke Instagram dan ke teman-temannya, dan jangan lupa tag @ImpactorsMDC. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya @ImpactorsMDC, biar kalian nggak ketinggalan informasi penting tentang firman Tuhan. Habis ini juga jangan lupa buat kontak sama kakak-kakak leadernya ya. Untuk kalian yang mau ngasih persembahan, juga bisa scan barcode di bawah ini. Ingat ya teman-teman, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Reminder juga buat kalian, kalau ibadahnya kita udah bisa disaksikan di YouTube sejak jam 8 pagi.
Gitu aja Sunday service kita hari ini. Tetap stay safe dan jaga kesehatan ya guys. Have a fruitful Sunday everyone. Bye bye.